Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas ilmu ushul fikih, yang mana ilmu ini termasuk dari ulumul wasail. Ulumul syariah terbagi jadi dua, ulumul maqasid, ulumul wasail atau ulumul ala. Ulumul maqasid itu kita pelajari karena ingin mengetahui ilmu itu sendiri, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Kalau ilmu alah kita mengetahuinya agar kita memahami ilmu lain, seperti usulul fikih, usulul tafsir, usulul hadis, nahwu, sharaf, balaghah. Semua itu adalah ulumul wasail atau ulumul alat. Kita tidak boleh mempelajari ulumul alat seperti mempelajari ulumul maqasid dengan hanya cara menghafal. Tetapi ulumul wasail memiliki metode secara universal, yakni kita harus mengetahui kaifiyatu tawzif hadal ilm. Gimana cara mempraktekkan ilmu ini pada maksudul ilmunya. Seperti usul fikih, gimana kita mempraktekkan pada kajian fikihnya. Nahwu sharaf pada kajian kalamnya. Begitu pula usul fikih ini tujuannya untuk tamkin fahmil fikih wa tahsilihi, kita agar memiliki pemahaman fikih yang matang. Usul fikih juga memiliki fungsi sebagai tanmiyatu malakatil istinbat. Bagaimana kita memiliki cara pandang seperti cara pandangnya ulama mengetahui hukum-hukum itu. Minimal kalau kita tidak bisa istinbat, kita mau mengetahui cara berpikir para ulama tentang istinbatul ahkam. Itu adalah fungsi dari usul fikih. Jadi poinnya adalah jangan sampai kita belajar usul fikih seperti mempelajari fikih. Karena usul fikih kita harus terapkan bagaimana itu bisa menelurkan hukum-hukum fikih. Seperti contoh hadis Nabi, man ba'a nakhlan qad ubbirat fasamaratuha lil ba'i illa ayyashtariyatal al-mubta'. Bagaimana kita bisa menyimpulkan dari hadis ini, barang siapa membeli sebuah kurma, pohon kurma yang telah dikawinkan, qad ubbirat, yang telah dikawinkan, maka samaratuha lil ba'i, buahnya untuk penjual, illa aishtarital mubta', kecuali ketika pembeli menyaratkan bahwa buahnya untuk dirinya. Nah, dari sini, dari kajian usul fikih kita harus mampu mengetahui mana sighatul umum dari hadis itu, mana hukmul mustanbatnya, apa yang wajhud dilalah dari hadis itu, dan bagaimana kita mengetahui takhsis dari redaksi itu. Apa ilat yang disampaikan oleh Nabi, yang mana kita bisa mengkiaskan pada sesuatu yang lain. Itu adalah cara pandang dan cara belajar usul fikih yang sebagaimana semestinya, yang mana dia termasuk ilmu ala. Selanjutnya kita akan sedikit mengulas tentang siapa muallif dari kitab Al-Waraqat. Beliau adalah Imamul Haramain Abdul Malik ibnu Abdullah ibnu Yusuf Al-Juwaini An-Naisaburi Al-Khurasani. Beliau dari Khurasan Timur, dari Iran ya. Naisabur sebuah provinsi dari kota yang bernama Juwain. Juwain sebuah kota yang di dalamnya banyak sekali desa. Beliau dijuluki Imamul Haramain karena bertempat tinggal di Makkah dan Madinah selama 4 tahun, menjadi imam di sana dan mengajar sehingga syuhrah beliau terkenal. Lalu kembali lagi ke Naisabur, lalu dibangunkan oleh raja di masa itu madrasah nizamiyah. Jadi madrasah nizamiyah yang terkenal itu dibangun oleh seorang raja untuk Al-Imamul Haramain, yang mana kejayaan madrasah nizamiyah ini nanti berada pada era Al-Ghazali. Imamul Haramain ini seorang faqih usuli, Imamul Madhab, Syekhus Syafi'iyah fi asrihi. Beliau sebagai ulama yang menelurkan banyak sekali murid-murid yang luar biasa. Yang paling terkenal ya Imamuna Al-Ghazali. Beliau menjadi rujukan dalam fikih, usul fikih maupun usulul kalam, ilmu kalam. Di dalam fikih beliau memiliki kitab yang sangat besar, yang dikatakan para ulama tidak ada kitab yang dikarang seperti kitab itu. Namanya Nihayatul Matlab, 40 jilid lebih. Di dalam usul fikih beliau juga menjadi rujukan inti dari 4 kitab usul fikih inti, yang mana 4 kitab itu Al-Burhan itu milik Imamul Haramain. Yang kedua Al-Mustasfa milik Imam Al-Ghazali.
dua ini Ahlus Sunnah. Lalu Al-Umad milik Qadi Abdul Jabbar. Lalu Al-Mu'tamad milik Qadi Husain. Dua ini Mu'tazilah. Kitab Al-Burhan milik Imam Haramain termasuk kitab 4 induk usul fikih. Kitab 4 itu termasuk turunan dari kitab Risalah milik Imam Syafi'i. Imam Al-Juwaini ini memiliki beberapa kitab usul fikih. Yang pertama kitab Al-Waraqat yang kita akan bahas. Kitab Al-Waraqat ini seperti namanya Waraqat, beberapa kertas sedikit ya. Karena dia jam'ul qillah, jamak yang berarti 3 sampai 10 seperti madhabnya Imam Sibawayh. Dia bersifat matan yang shahir sebagai pengantar bagi mubtadi untuk memahami ilmu usul fikih ini. Dan kitab ini la yumassilu madhabal imam, sama sekali tidak merepresentasikan madhab Imamul Haramain. Di kitab ini kita hanya akan menerangkan mabadi', muqaddimat, dan masail khafifah, basitah pada usul fikih. Selanjutnya ada kitab At-Talkhis. Kitab At-Talkhis ringkasan, karena memang kitab ini sebagai ringkasan dari kitab At-Taqrib wal Irsyad milik Imam Al-Baqillani. Kitab yang luar biasa indah di dalam usul fikih, luar biasa dalamnya, kata Imam As-Subuki. Selanjutnya kitab Al-Burhan. Ini kitab mutawal, kitab lebar pembahasannya, dan Imam As-Subuki menjuluki kitab Al-Burhan ini sebagai lughzul ummah, teka-teki bagi ummah. Karena memang luar biasanya di dalam pembahasan bahasa sastranya dan sulit untuk dipelajari. Dan kitab Al-Burhan ini adalah madhabul imam. Jadi ketika kita ingin mengatakan hadza maqalahu Imamul Haramain, maka kita harus merujuk kepada Al-Burhan. Perlu diketahui bahwa ilmu ushul fikih ini memiliki dua madrasah atau dua madhab dalam penulisannya. Yang pertama madrasatul mutakallimin, yang kedua madrasatul fuqaha. Madrasatul mutakallimin diprakarsai oleh Imam Syafi'i, dimulai dengan kitab Ar-Risalahnya beliau, yang mana Al-Imam Syafi'i disebut sebagai wadi' ilmu usul fikih, penemu ilmu usul fikih, yang mana beliau orang pertama kali menulis kaidah-kaidah universal tentang usul fikih. Madrasatul fuqaha diprakarsai oleh Imamun Al-Hanafi, yang mana perbedaan inti dari madrasatul mutakallimin dan madrasatul fuqaha adalah madrasatul mutakallimin dianut madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Madrasatul mutakallimin berfokus pada tahqiqul qawaid al-usuliyah, berfokus pada mengargumentasikan qawaid usuliyahnya, menguatkan qawaidnya tanpa memandang asar dari furu' fikihnya. Adapun madrasatul Hanafiyah, mereka mengambil usul fikih mereka dari furu' Imam Hanafi. Mereka mengkaitkan usul fikihnya dengan furu'nya. Yang terakhir ada madrasatul jam'i bainahuma, dan itu yang dilakukan oleh banyak ulama di mutaakhirin seperti kitab Al-Jam'ul Jawami'. Adapun kitab Waraqat ini termasuk madrasatul mutakallimin milik Imam Al-Juwaini. Kita masuk ke inti pembahasan kitab Al-Waraqat. Kitab Al-Waraqat ini tidak menginterpresentasikan madhabnya Imamul Haramain. Di awal pembahasan, Imamun Al-Haramain membahas tentang ta'rif usul fikih. Apa itu usul fikih? Kita bisa pandang dengan dua cara. Yang pertama, bi'tibari mufradaini, memandang dua susunan komponennya, usul dan fikih. Atau kita memandang dengan bi'tibari laqabil fan. Kita memandangnya sebagai sebuah nama bagi ilmu tertentu. Usul fikih dipandang bi'tibari mufradaini, ada lafadz usul, ada lafadz al-fiqhu, yang mana itu namanya susunan idhofiyah. Lafdzul usul jamak dari aslun. Al-aslu lughatan mayan bani alaihi gharuhu, sebuah hal yang selainnya berdiri di atasnya. Ketika kita mendefinisikan aslu, pasti kita akan mendefinisikan apa itu far'u. Far'u ma yubna ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Seperti aslul bina, fondasi bangunan. Aslus syajarah, akar pohon. Namun As-Subki Asy-Syazi mendefinisikan al-aslu dengan definisi yang lain, yang lebih detail. Al-aslu ma yatafarra'u anhu ghairuhu, sesuatu yang selainnya menjadi far' darinya, menjadi cabang darinya. Apa perbedaan di antara dua ini? Yang kedua lebih detail. Kenapa? Karena walid aslunil walad, tetapi walad la yubna alal walid, tidak dibangun di atas walid, kecuali ketika kita memaknanya secara majazi. Jadi
mayatafarra'u anhu ghairuhu ini maknanya secara hakiki lebih detail. Selanjutnya al-usul atau al-aslu secara istilah ahli fan, istilah fuqaha, bermakna ar-rajih, al-mustashab, ad-dalil, al-qaidah. Ar-rajih yang unggul, mustashab itu hukum asal, seperti istishabu syai'i at-taharah, hukum asal dari sesuatu itu suci. Lalu ad-dalil, lalu bisa bermakna al-qaidah. Namun yang dikehendaki dari usulul fikhi itu makna lughatannya. Jadi usul fikhi ay ususul fikhi. Lalu lafadz fikih yang kedua, al-fiqhu lughatan al-fahmu, memahami. Adapun istilah fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Lafadz ma'rifatul ahkam ini mengeluarkan selain ahkam, yakni ma'rifatul af'al, ma'rifatul aqwal. Asy-syar'iyyah mengeluarkan ghairu syar'iyyah, mengetahui hisabiyah, matematika dan lain-lain. Allati tariquha al-ijtihad ini mengeluarkan allati tariquha al-qat'u, yang mana hukum-hukum syariat yang diambil dari segi qata' atau kepastian, seperti usulul kalam, tauhid, itu semua dalilnya qata', laisa hunak ijtihad, tidak ada ijtihad di sana. Seperti wujudullah, qata', tidak ada ijtihad. Begitu pula al-ahkam al-ma'lumah fid dini bid-darurah, seperti wujubus shalah. Kewajiban salat itu bukan fikih. Kenapa? Karena pengetahuan tersebut didapatkan atas dasar qata', keyakinan, kemantapan, kepastian. Allati tariqal ijtihad juga mengeluarkan tentang ma'rifatul ahkam lil muqallid. Kenapa? Karena pengetahuan muqallid itu laisa tariquhal ijtihad, walakin tariquha at-taqlid.